Okay, thank you tim, praise and worship team yang luar biasa. Bagi tepukan kepada Tuhan. Ya, saya akan introduce Datuk Janang dan juga Pastor Alvin dengan istri Sister Lita pagi ini. Dan before that, sebelum saya datang tadi, I send message to Datuk Janang. Mungkin untuk jangan nervous sangatlah. Ada satu cerita. Apabila kita sudah berumur 60, 70 tahun, yang paling ramai dapat AIDS adalah orang tua-tua seperti ini. Semua orang terpegun mendengar cerita itu kan. Dapat AIDS, Dr. Andrea dapat AIDS, orang 60 dapat AIDS banyak. So orang dengar semua. Tak tahu apa yang dia cakap ni. Padahal yang dia kata AIDS itu, medical AIDS, food AIDS, organs AIDS, bukannya HIV ya. So this is a joke lah. So we are very thankful this morning. We have one student from Bible College dari Penang. Walaupun dia sudah dapat degree dia, layak untuk jadi pastor tu. Saya panggil dia pastor sudah. Pastor Alvin dengan istri dia, Sister Lita. Nanti kita bagi waktu yang untuk dia introduce mengapa dia datang ke New Life, berapa lama dia sini, dan apa khusus dia. Dan kita semua sebagai jemaat New Life, kita bagi sokongan yang penuh kepada beliau. Bagi tepukan ya, tanda sokongan, amin. Lepas itu, Datuk akan menyampaikan firman Tuhan, selepas dia share. Tuhan berkati. Okay, shalom semua. Okay, selamat pagi. Ya, seperti yang dimaklumkan tadi, saya praktikal di sinilah. Jadi sebelum saya introduce yang selanjutnya, saya kenalkan diri. Saya Elvin Ferdinand Lampin, anak Gilbert Apun. Boleh panggil apa saja, baik pastor kah, brother Elvin, Ben pun boleh. Saya terbuka. Jadi saya suku Iban Cina. Oh, yalah, isteri saya. Okey, ini isteri saya lah, Lita. So dia suku Selako. Ada yang Selako sini? Meyo ah. So kita berbagai suku lah di tempat ini, amin. Ya, salah satu suku Selako di Lundu. Saya suku Iban Cina, bapa saya Iban Sebuyau Lundu, mak saya Cina Sebuyau. Sebuyau yang Pastor Bob selalu pergi itu, mak saya asal di sana. Jadi ya tahun saya berumur 40 tahun lah bulan Mei ni. Masih muda ya. So dalam Tuhan angka tu hanya mainan sajalah. Okay. Saya asal Kuching, saya orang Kuching sini. Jadi status berkahwin lah, kami belum punya anak. Mungkin itu rencana Tuhan juga untuk saya melayani. Jadi saya semasa masih bekerja juga. Dalam saya melayani, saya sekolah ministry, saya bekerja. Sambil saya bekerja, saya belajar. Sambil saya belajar, saya melayani. Macam itulah tanggungjawab sebagai hamba Tuhan lah. Bukan hanya kita melayani di gereja, tapi di tempat gereja saya juga melayani. Ya. Jadi selalu kita dengar kalau pastor ni dia full time. Jadi apabila saya terjun di sekolah Injil, rupanya banyak juga di luar ada hamba Tuhan pastor, dia bisnes tapi dia melayani, dia pastor juga. Jadi saya salah satunya bekerja sambil melayani. Apa bidang kerja saya sekarang? Saya dalam bidang kesihatan lah, kerjaan kesihatan bagian pergigian di dalam perubatan pembantu pembedahan pergigian ataupun sebut dental surgery assistant. Jadi pos saya ini adalah assistant doktor bedah mulut. Jadi saya lebih kepada kepakaran bedah mulut. Jadi tentang kanser,
apa semua itulah bagian mulut saja. Jadi tentang lain saya tidak pakar. Jadi saya bertugas di Serian, klinik pergigian Serian. Kenaikan pangkat saya pindah ke Serian. Jadi program saya adalah saya ambil jurusan master sekarang. Dari diploma sampai bachelor, macam itulah perjalanan saya. Saya mula dari bawah juga. Jadi waktu saya kerja di MIRI, di sanalah Tuhan tangkap saya lah, jamaah saya. Jadi saya terjun ke modular. Saya mula dari MEC MIRI, Sekolah Injil di MIRI. Bermulanya di sana. Setelah berapa tahun, sambil saya bekerja, saya cuti, saya pergi belajar, saya datang ke Kuching, ambil cuti, datang lagi. Macam itulah kehidupan sepanjang tahun. Apabila datang waktu COVID, saya pun masalah kewangan juga, sudah bayar rumah apa semua, jadi saya berhenti. Belum lama saya berhenti, saya ditelepon dari MBTS, mentawarkan saya belajar di MBTS, kerana di MBTS mereka sediakan kelas online, kelas online dan mereka sediakan beasiswa. Jadi bagi saya yang bekerja memang sudah berban sebab berkeluarga, ada tanggungjawab. Jadi bila saya dengar ada beasiswa, jadi saya pun terimalah tawaran dia, saya sambung di MBTS. Jadi siang saya kerja, malam saya online kelas. Dari Isnin sampai Jumaat saya online kelas. Jadi ministry saya hujung minggu. Jadi praktikal saya lebih kepada hujung minggu. Apa lagi? Okey. Saya praktikal di sini mungkin sampai November. Sepatutnya saya mula Januari kerana ada urusan peribadi yang saya harus selesaikan dulu, baru saya praktikal lah. Jadi saya ambil bulan 5 ni, saya terus sampai November. Ya, sekiranya mungkin kalian memerlukan apa-apa daripada saya, mungkin boleh hubungi secara pribadi ataupun hari biasa pun boleh, hujung minggu. Jadi itu sedikit sebanyak daripada latar belakang saya lah. Mungkin ada waktu lain lagi saya bagi tahu. Okey, goal saya percaya apa yang Tuhan siapkan saya hari ini adalah untuk masa akan datang. Okey, semua kita akan sama. Okey, saya sampai di sini. Terima kasih. Tuhan memberkati. Saya harap kamu semua dapat membantu saya, mengajar saya, support saya. Saya belajar daripada kamu semua. Okey, haleluya. Silakan. Okey. Okay, thank you Pastor Alvin. Now we give this time to Dato' Engineer Janang. Dia adalah tidak asing bagi kita. He is our church advisor juga. Kalau perlu apa-apa advice, tanya dia. Oke, Dato'. Shalom. Good to be back here. It's not a home church for me. Tadi pagi saya juga sempat ikut kebaktian. Selepas penjamuan kudus saya datang ke sini. Saya sempat kebaktian di gereja kami di BM Kota Perawan. Dan separuh daripada lagu yang kita nyanyikan nyanyian yang sama. Jadi kita ini ada panggilan Tuhan yang mengatakan kemenangan ada di sini. Pagi ini kita ini baru 2 minggu selepas Easter. Tapi kalau saya tanya kamu, pada hari Easter yang lalu, siapa yang ada hadir di gereja ini? Hari Easter yang lalu, hari Ahad di gereja ini? Oh, tidak ramai ya? Tidak ramai yang ada. Yang hadir, kamu tanya, saya ingin tanya kamu, apa yang kamu dapat pada hari Easter yang lalu? Apa message dia? Satu sajalah, tidak payah banyak. Siapa berkhotbah hari itu, Elder? Pastor Ong, ya. Kawan lama saya juga. Saya punya mentor dulu. What do you get? You know? I mean, Easter is so big, you know. The biggest celebration is not Christmas. Bagi saya lah.
Bagi saya, Easter itulah perayaan yang paling besar. Itu tanda kemenangan. Tanpa kebangkitan Tuhan daripada maut, kita belum menang lagi. Tapi inilah ramai orang lupa itu. Ramai orang lupa, because saya tanya diri saya tahun ini, saya kata, it's okay, I just want to meditate. Saya baca the 4 gospel itu. Bandingkan cerita dia. Saya kaji secara sebelum Easter, selepas Easter, sebelum itu apa yang daripada Judas Iskariot semasa Yesus membasuh kaki muridnya. Kan, masa itulah sebelum Paskah itu, masa itulah iblis membisikkan ke dalam hati Yudas. Hati tahu. Bisikan iblis, kalau setakat di telinga, kita boleh boleh tepis. Saya sikit lagi mau cakap Iban sudah. Boleh tepis dia. Tapi bisikan iblis itu di hati. Kalau dia masih dalam fikiran, mungkin bukan Judas yang mengkhianat Yesus. Dan, apa orang kata sekarang? Terjebak. Judas Iskariot terjebak dengan bisikan iblis. Hari ini saudara dan saudari, lebih-lebih lagi anak-anak muda. Banyak sangat bisikan iblis yang di luar sana. Jaga hati. Ini yang saya mau, yang penting. Sebab itu saya tanya, what is that one thing that you get during Easter? Apa satu-satunya? I study the book of Matthew, Mark, Luke, John. Peristiwa ini. Baguslah, puji Tuhan. At least lah kamu hadirlah Easter service. Orang Malaysia, ini orang Malaysia lah. Ramai Kristen NECF. Saya sudah beritahu ini kan, untuk yang ingat, yang lupa saya refreshkan balik. Ramai Kristen NECF. Dia pergi ke gereja 4 kali 1 tahun. N, New Year service dia datang. E, Easter service. C, Christmas. F, Good Friday. At least lah 4 kali. Orang Indonesia, ada orang Indonesia sini. Orang Indonesia dia 2 kali saja. Dia orang panggil Kristen napas. Bila? Natal dan Paskah. Napas. Tidak ada di sini kan? Semua ini orang Kristen yang hadir di setiap waktu ada kebaktian. Kita mengikuti Ibrani pasal yang ke-12 ayat 24. Tidak pernah tinggalkan kebaktian. Amin. Saya percaya orang-orang di BM New Life akan ada di setiap kebaktian. Kami ada kebaktian, kalau di gereja kami, pagi esok kami ada Zoom, prayer meeting pukul 5 pagi. Hari Rabu kami ada kebaktian. Orang yang kerja di office saya, pagi hari Isnin kami ada kebaktian pukul 8.30. Hari Rabu kami ada prayer meeting, corporate prayer meeting di pejabat kami. Hari Jumaat kami ada Bible study di pejabat kami. Jadi hampir setiap waktu akan adalah hari Jumat, bila kita punya connect group, hari Jumat ya. Nothing wrong. Ada yang hari Jumat, kami ada hari Jumat, ada hari Sabtu, sama juga kami pun macam itu. Jangan abaikan ini. Sebab sini tidak ada Kristen napas ataupun Kristen NECF. Ini BM New Life tahu. New Life baru. Orang-orang yang baru. Sebab itu orang Iban yang sudah orang-orang yang baru kita eja dia terbalik. IBAN kita eja terbalik. NABI. Semua kamu ini nabi semua. Kamu tahukah orang Iban itu, mana asal perkataan Iban itu datang dari mana? Mana orang Iban dapat Iban nih? Kamu tahukah? Masa orang putih datang, dia mau tahu siapa ini. Kamu ini dekat perahu, mereka naik rumah panjang. Dia naik rumah panjang, dia kata, orang putih lah naik rumah panjang. Dia tanya lah kat situ, dia kata,
Who are you? Dia kata. Orang Iban itu, apa dia tanya ini? Mungkin ada satu orang tu, mungkin dia tanya siapa kita ini lah. Orang Iban ni pusing. Nada jelu dia tu, Iban magang-magang dia tu. Oh, Iban, oh you are Iban. Kamu tahu tak, Iban tu dalam bahasa Iban bermaksud manusia. Ini cerita dongeng. Kamu percaya, mau percaya. Tidak mau percaya, tidak apa. Tapi yang saya tahu, kalau yang begitu, saya ambil ini. Kalau semua manusia ini Iban, bila dia sudah terima Tuhan, dia menjadi apa? Nabi. Jadi orang yang sudah terima Tuhan adalah Nabi. Tidak kisahlah kamu Iban kah, kamu Kenyah kah, kamu Kayan kah, kamu Cina kah, kamu Kedazan kah, kamu semua Nabi. Beritahu kawan sebelah, hey, you are a prophet. Kamu adalah prophetess. Alright? Hari ini saya ingin berkongsi, what happened after Easter. Saya mau berkongsi spesifik dulu sebelum ini, dan perjalanan ke Emmaus, tapi last week sudah pastor kongsi, tapi memang sudah, saya ingat, next slide. Ini, screen ini boleh saya tengok saya punya presentation kan? Yang depan saya ini. Tukar ke sebelum itu. Sebelum slide sebelum ini. Alright. Hari ini saya ingin berkongsi tentang after Easter. Saya cuma 3 poin saja hari ini. Jam berapa saya habis, Elder? Jam 12 kah? 12.30 lah. Maksimum 12.15 saya berhenti. 45 menit. Bagi saya 45 menit. Ada 3 hal yang saya ingin kongsikan selepas Easter. 3R, restoration, bukan 3R yang sensitif itu. 3R, restoration, revelation, and renewal. Dalam bahasa Malaysia, saya terjemahkan kepada pemulihan. Saya mula-mula letak pewahyuan, tapi saya ingat is more meaningful, is penyataan kebenaran Tuhan. Dan pembaharuan. Mari kita baca daripada Yohanes pasal ke-21 ayat 15 hingga ayat. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Dalam bahasa ini, first translation dalam bahasa Yunani-nya, soalan yang kita tahu kan ini panjangnya ini 3 kali. Yang pertama 1, 2 dan ketiga. 1, 2 Yesus menggunakan agape. Ya. Kasih yang tidak ada syarat, tidak ada pamrih. Orang Indonesia kata. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, second time, still using the word agape. Kasih agape. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Ini kali ini dia pakai filio, brotherly love. Yang Simon Petrus, at the first 2 question, dia pikir agape, terlalu besar, kasih tanpa syarat. Dia kata, ya saya mengasihimu. Tapi Yesus tahu hati Simon Petrus. But later I will explain to you apakah latar belakang sampai ke tahap itu Simon Petrus. Sampai ke tahap ini. Dan yang ketiga kalinya Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus. Kalau dia cakap pasal agape, very general, dia kata, tapi lebih dalam. Tapi now, dia tahu kan Petrus dengan Yesus itu 3,5 tahun bersama-sama dengan Yesus.
belajar, melihat, mengalami mukjizat. Kamu tahu Simon Petrus berjalan di atas air. Tidak ada orang, tidak ada manusia lain, manusia, Yesus sendiri of course dia boleh jalan atas air. Yesus bila dia jadi manusia. Dan tidak ada nabi lain ataupun manusia lain sampai sekarang. Belum ada lagi orang jalan atas air, cuma Simon Petrus. Walaupun dia sekejap saja jalan atas air, tapi dia sudah berjalan atas air. Kami ini selalu main golf, bila bola kita masuk air, dia tidak boleh keluar. Tapi ada kadang-kadang itu bola itu masuk air, dia boleh keluar. So we always say, either it's Jesus' ball or Petrus' ball. But dalam sejarah tidak ada. Orang yang punya iman yang sebegitu juga menyangkal Yesus 3 kali. Orang yang punya iman seperti Petrus juga katakan saya tidak kenal Yesus. Orang yang menyakiti Yesus. Bukan mengkhianati ya. Cuma Judas Iskariot mengkhianati Yesus. Orang yang pernah melihat banyak mukjizat dilakukan. Petrus. Dia dengan Yohanes sangat close. Bila Maria beritahu, oh kubur kosong. Siapa yang berlari lebih cepat? Yohanes, not Peter. Kedua-dua mereka keluar, murid yang satu lagi berlari lebih pantas. Petrus apa? Mana boleh. Banyak sangat rasional Petrus. Dia datang lihat kubur, belum percaya lagi Yesus bangkit. Baru berapa hari dia tahu, Yesus bagi tahu, saya akan mati pada hari Jumat, hari Rabu, hari ketiga saya akan bangkit. Baru beberapa jam itu. 3 hari lepas dia sudah dengar Yesus kata dia, Yesus akan mati, kemudian hari ketiga bangkit. Bila Yesus bangkit dia masih tak percaya. Itu Petrus. Sebab itu saya kata, mendengar, melihat, sentiasa ada dengan Yesus. Dan dia kata kepada, tidak, kalau saya pun saya tak akan tinggalkan Yesus. Ini Petrus. Ramai juga Petrus ada dalam gereja pada hari ini. Kalau ku hidup bagimu. Tapi bila girlfriend aku lari, aku tak cari Tuhan lagi. Ramai orang macam Petrus ini. Dan ramai juga orang-orang pengikut-pengikut Yesus yang berteriak masa Palm Sunday, Hosana, Hosana. Pada hari Jumat berikutnya mengatakan, salibkan dia. Ramai juga yang mengatakan begitu. Ramai juga orang Kristen yang hari ini mengatakan, oh, ku mau cinta Yesus selamanya. Tapi beberapa hari selepas itu, ku tak mau cinta Yesus. Kenapa? Disebabkan satu kekecewaan. Disebabkan mungkin Yesus lambat jawab doa kita. Kita sudah lupa nyanyian hari Ahad. Hari ini sebab itu saya kata simpan ini hari ini. Saudara dan saudari. What do you get during Easter? Hold on to it. Semua kita punya cabarannya nanti. Sebab itu kita akan lihat bagaimana Petrus. Kamu apa yang terjadi? Lepas dia tengok kubur kosong, Petrus tengok kubur kosong, dia balik lagi. Apa yang terjadi sebelum dia berserapan dengan Yesus? Apa yang terjadi? Saya mau balik tangkap ikan. Kan dia dulu seorang nelayan. Dia balik kepada kerja lama dia. Kalau the significance of it is, kita sudah jadi nabi kan, orang baru. Tinggalkanlah yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. I am a new creation now. Kan? Tapi Petrus balik. Kalau dia seorang saja balik tidak apa. Itu saya ingat, I always remind myself. Kalau saya jatuh, bukan satu orang saja jatuh. Ramai orang yang saya pernah pergi ke sini, nanti kamu, oh Datuk Janang sudah jatuh. Ya apa sudah jadi? Saya pun ingat. Tapi jangan tengok saya. Kalau saya jatuh, kamu jangan. Tapi saya berdoa jangan sampai saya jatuh. Dan kamu juga berdoa dengan untuk saya.
sokong saya. Jangan sampai saya jatuh. Saya pun tidak mau jatuh. Kan? Saya percaya Judas Iskariot pun tidak pada mengkhianati Yesus. No. He was a good disciple for the last 3.5 years. Dia belajar. Tetapi dia seorang yang pegang perbendaharaan semasa itu. Terima duit pelayanan. Jadi, strict when it come to money. Sebab itu kami punya pelayanan IRM, kami tubuhkan. We have internal auditor, we have external auditor. Semua fund yang masuk ada dicek, semua ada cek. I said, 1 sen pun kena masuk sini. We are accountable. Because kalau kita sudah mulai tidak ada integritas dalam duit, susah kita dalam buat pelayanan. Ya, susah dalam buat pelayanan. Jadi I am very strict. Walaupun saya, jadi bagi saya, bagus saya dulu beri. Baru saya minta daripada orang lain. Saya dulu yang buat. Supaya I don't have anything to do with this. Jadi yang managekan account kami memang certified accountant. Kami bayar orang account, kami bayar manager untuk uruskan itu. Sebab bagi saya itu bukan duit saya, itu semua untuk Tuhan saja. Jadi Judas Iskariot dibisikkan dalam hati. Sebab itu hati kita betul. Dalam bahasa Melayu asli nawaitunya, niatnya mesti harus lurus lah. Alright. Jadi apakah ini kemudian dia kata sedih hati Petrus sebab how can you tidak percaya dengan persahabatan kita selama ini, dia kata dengan Yesus. Dalam hati dia lah, Tuhan, dia kata, engkau tahu segala sesuatu, tahu bahwa aku mengasihi engkau, kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Lah aku berkata kepadamu sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan ke mana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendakikannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikiannya berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Saya akan tutup lagi ini nanti dengan ayat yang ke-20 dan seterusnya. Oke. Next slide. Ini ada satu kronologi. Next slide please. Kronologi pada hari pertama Yesus mati seperti the reference is there. Dia bangkit dan 40 hari. Kita sekarang berada di 40 hari ini. Right? Dan 10 hari lepas dia naik, 40 hari nanti there will be Ascension Day. Di Indonesia, public holiday tau. Ascension Day. Hari pengangkat Yesus. Saya so happen I was in Jakarta that few years back. Apa hari libur Pak? Dia kata. Ya libur apa Pak? Saya tanya itu pemandu. Kami ada supir selalu bawa kami jalan. Oh hari ini orang Kristen punya. Hari apa Pak? Hari pengangkatan Yesus. Sekarang apa ini hari pengangkatan Yesus? Oh, then I remember it's Ascension Day. Tapi, this is so significant. Kenapa Yesus harus naik ke atas? Can you imagine? 40 hari ini dia membuktikan ramai orang di seluruh Yerusalem. Dia tak pergi kemanapun. Kan? Kalaulah Yesus itu tidak naik-naik ke surga, bagaimana dia boleh katakan I am omnipresence? Bagaimana katakan I am omnipresence? Bagaimana? Sebab dia janji, kalau dia tak naik, tidak ada peran Roh Kudus hadir. Tuhan sudah punya rencana supaya dia akan datang ke dunia, mati, bangkit kembali, 40 hari selepas itu, dia naik ke surga. Kemudian 10 hari lepas itu, di outpouring of the Holy Spirit, hari Pentakosta. Dirayakan besar di Indonesia juga. Gereja-gereja di Indonesia merayakan hari Pentakosta secara besar. Kalau di Jerusalem, Anda sudah pergi ke Jerusalem nggak? Ada satu gereja kan masa Paskah, api itu datang. Api itu tidak panas, tapi api itu datang. Kita boleh lihat video dia lah.
Ya, saya sudah 2 kali pergi sana tapi saya tidak pernah pergi. One day I will go during Easter. Saya kata dengan saya punya tour guide itu. I want to go, I want to see, I want to experience. Not that, Tapi, but I saw the video is real. Tidak panas tapi api dia terang. Datang dan dia hinggap kepada dia punya itu torch lah. Alright. Dan this 40 days is so important for Jesus. Dia mau sediakan murid-muridnya. At least 120 orang murid di upper room terima itu directly. And Petrus was there. Dan Petrus selepas itu dia berkhotbah 3,000 orang. Dan selepas outpouring the Holy Spirit setiap hari bertambah. Kita mau ini terjadi di sini. Setiap hari gereja ini. Sekarang 2 kebaktian. Lagi 3 kebaktian dan kita berdoa supaya bangunan kita akan cepat dibenahkan. Ya kita terus. Sebab bukan untuk kita, bukan untuk saya dengan. Ya udah ini. Untuk jiwa-jiwa yang tersesat. Ramai lagi yang di luar sana. That's the desire of God. That's the plan of God. Itu rencananya Tuhan. Sebab itu 40 hari itu dia yakinkan. Kalau tidak, dia 3 kali dia pergi. Dia tunjukkan tangan. Ini ada lubang, ada bekas. Dia suruh Thomas ragu-ragu kan. Oh, tengok ini lubang. Kesan. Baru Thomas, oke, saya percaya. Lepas itu apa Yesus kata? Kamu percaya sebab kamu sudah melihat dan kamu sudah pegang dia. Tetapi orang yang lebih diberkati adalah orang yang tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar secara direct daripada Tuhan. Tuhan kata apa? Lebih diberkati daripada Thomas. Siapa orang itu? Kamu dan saya. Amin. Kita yang percaya Tuhan pada hari ini adalah orang yang lebih diberkati. Itu firman Tuhan, bukan saya yang cakap. Inilah Easter yang kita hidupi sekarang. After Easter, this is what happened. Right? So, next slide please. Okay. Kisah para Rasul 1. Next slide. Slide before that. Okay. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya, kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang. In English, lingering. Kalau orang Iban, memang orang cakap Yesus itu hantu, Pak. Kan, dia tiba-tiba perjalanan di Emmaus, lepas dia breakkan roti kan, tiba-tiba dia lenyap. Tapi dia sebenarnya, dia kata, aku bukan hantu. Kalau hantu, ini Alkitab juga cakap, kalau hantu, dia kata, kalau hantu tak ada daging, tak ada tulang. Dia cuma image saja. Dalam Yakub Iban, ngembah aja hantunya, ngembah aja. Tak ada apa itu, hantu tidak apa. Yesus yang cakap itu. Saya bukan hantu. Kalau hantu ada daging, ada tulang. Dia kata, pegang saya. Kalau hantu tak ada daging, tak ada tulang. Saya manusia, betul ini. Dia kata, pegang, kamu pegang. Dia suruh Thomas pegang. Thomas kata, betul. Itu menunjukkan dia betul-betul hidup. Tapi, Yesus juga, kita perlu tahu, Yesus itu pun Tuhan. Tuhan means he has the superpower. Mengecewakan orang Israel ketika itu, orang Yahudi ketika itu. They were expecting Jesus to do like superpower. Atas kayu salib. Macam Thor kata, dia mungkin datang, Thor, ada tukul, orang semua mati. Itu yang dia expect. Kadang-kadang muda-mudi sekarang, they want instant answers to prayer. We just want the result, but we don't want to go through the process. Saudara dan saudari, hidup ini satu prosesnya. Tempuhinya dengan Yesus. Lewatinya bersama-sama dengan Yesus. Saya percaya Tuhan tidak akan pernah menggagalkan kita. Kamu ingat saya tidak ada pencobaan saya. Saya sudah beritahu dulu, the last time I preach here, all of us have our exam papers. Dan ujian kita berbeza-beza. But I assure you, each one of us will go through that test paper dengan jayanya kalau kita berjalan bersama-sama dengan Yesus. Alright? And that is
Dalam tempoh Tuhan Yesus meyakinkan para murid dan orang lain bahwa dia benar-benar hidup. Ramai orang, termasuk para murid, meragui dan tidak yakin bahwa Yesus telah bangkit dan hidup. Ada 4 Injil itu, kita boleh baca nanti. Alright? Mereka sujud menyembahnya, tetapi ada juga yang masih ragu. Ramai orang masih ragu. Di luar sana pun, pagi ini saya keluar, 2 minggu lepas Easter. During Easter, dekat rumah saya sekarang, saya baru pindah di belakang KPJ itu, di Stutong sana, ada satu gereja tradisional. Gereja dia sudah bangun gereja besar. Tapi yang masih kecil ini memang penuh. Easter penuh. Last week Easter penuh. Hari tadi pagi pun penuh. Tadi saya di sini ada satu gereja itu pun penuh sampai tepi jalan. Hah? Memang masih ada lagi Easter, the effect of it and all that. Tapi dalam ramai-ramai itu, Alkitab juga mengatakan ada juga yang meragui kebangkitan Yesus. Saya percaya tidak ada orang yang meragui Yesus, kekuasaan Yesus di sini. Amin. Harus percaya Tuhan ini. Percaya amat. Alright? Jangan nanti kita tatai sembiang pagi itu kita balai ibadah. Turun sembiang gani ulai ngamin kaja pamame. Jangan. Ya. Harus percaya betul-betul. So, next slide please. What is restoration? Ada 3 perkara yang saya mengkongsi. Restoration. Petrus pernah menyatakan dengan penuh keyakinan bahwa sekalipun semua orang meninggalkan Yesus, dia tidak akan berbuat demikian. Kita boleh rujuk sendiri, saya tidak ada masa. Next slide. Next slide ya. Matius 26 ayat 33. Namun antara para murid yang masih hidup selepas pengkhianatan terhadap Yesus, ketika kebanyakan murid melarikan diri pada tanda pertama kesusahan, kejatuhan Petrus adalah yang paling mendalam. Kan saya sudah cerita, Petrus makin lama makin jauh daripada Tuhan. Mula-mula dia menyangkal Yesus, ayam berkokok 3 kali, dia pun tidak sedar. Dia lupa Yesus kata kamu sebelum 3 kali berkokok, kamu sudah menyangkal. Bila ayam berkokok 3 kali, dia pun tidak sedar. Dia lari terus, makin lama makin jauh. I want to tell you, pertobatan tidak boleh dilengahkan. You cannot procrastinate repentance. At any time there's conviction of the Holy Spirit, you get to come to Jesus. Yes, Lord. Apa yang terjadi kepada Petrus? Secara cepat saya akan katakan. Kan mereka pergi jala ikan. Yesus menunggu mereka di tebing. Dan Yesus tanya mereka, kamu dapat ikan kah? Tak ada. Yesus bersuara tuh. Kemudian tebal sebelah. Dapat ikan banyak. Sampai mereka tidak dapat tarik. Dan Yohanes katakan, itu Tuhan. Baru Petrus sadar. That is the voice of Petrus buat. Dia buat perkara yang terbalik. Sometimes pertobatan perlu melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan dunia ini. Apa yang Petrus buat? Karena nanti kamu baca yang awal Yohanes 21. Dia masukkan pakaian dia. Dia terjun ke dalam sungai. Terjun dalam sungai. Tidak payah pakai swimming trunk saja kan. Tapi dia mau, kenapa dia terjun ke dalam sungai? Dia tidak sabar mau berjumpa dengan Yesus. Dan orang dulu kalau mau pergi berjumpa dengan guru harus tutup aurat. Dan dia masukkan pakaian, dia berenang basah kuyup jumpa Yesus. Sometimes you have to do the other way round untuk menyenangkan hati Tuhan. It's difficult but do it for the sake of our Lord Jesus Christ. Amen. Because dia seorang saja yang boleh memulihkan kita. Pemulihan, next slide. Pemulihan termasuklah memulihkan hubungan kita. Yohanes 21 ayat 15. Yesus mencari Petrus yang telah menyangkalnya dan menariknya kembali ke dalam keakraban dengannya. Dan yang kedua, penyembuhan rasa bersalah dan malu. Dalam Roma 8 ayat 1 mengatakan Kristus yang bangkit menghapuskan hukuman. There's no condemnation in Christ Jesus. Dan mengaruniakan karunia. Dan pemulihan yang ketiga, He give the identity. Yesus mengingatkan mereka bahwa mereka masih murid dan sahabatnya. Dan yang keempat, Yesus sekali lagi memecahkan roti ini, perjalanan di Emmaus, dan mata mereka terbuka. Oh, itu Yesus. Alright? Dan yang saya ingin kongsikan ini, ada gambar kapal terbang crash, Avianca Flight 052. You can Google this in Wikipedia.
Alright, in Wikipedia, due to poor communication between the air crew and the air traffic controllers, as well as an inadequate management of the fuel load by the pilots, the flight became critically low on fuel. This dire situation was not recognized as an emergency by the controllers because of the failure of the pilots to use the word emergency. Saudara dan saudari, jangan jadi macho depan Tuhan. Right? You know, kita sudah lemah. Akuilah depan Tuhan. Datang kepada Tuhan. The problem with this planet, I think that E is enough. Kan kita ada dalam kereta kan ada E, F itu full kan? Full, F lah. Ada orang kata E itu bukan empty, E itu enough. Itu dia fikir itu. Don't live in denial, saudara-saudari. Tempuhi Tuhan, saya dalam emergency. I mean in need now. Dia cuma tidak cakap kepada controller, I need to do emergency landing. That word emergency tak keluar. That's why dia pikir, dia sudah berpengalaman. Sometimes orang Kristen yang sudah lama tadi Kristen, dia pikir, I know this is. No. Tuhan saja tahu. Tengok. Tuhan saja tahu, akui depannya. Kamu ingat kita boleh berselindung daripada Tuhan kah? Akui di hadapan Tuhan. Kamu tahu satu saja dosa yang tidak diampuni oleh Tuhan? Dosa yang tidak diakui. Datang pada Tuhan. Akui. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, kalau kita mengakui dosa kita, Tuhan itu tetap setia untuk mengampuni kita. Don't be macho depan Tuhan. Jangan belagak macho, sebenarnya kamu itu lembek. Saya tidak suka orang macam itu. Itu tidak mendaulatkan kekuasaan Tuhan. Yang kedua, Easter membuka mata dan pengertian kepada pengikut-pengikutnya. I have to go through this next slide very fast. Sebab saya sudah tidak ada masa, orang sudah bagi signal kepada saya. Please bear with me, I need another 10 more minutes please. 10 more minutes, I said I stop at 12:15. Alright? So, tabir firman dibuka. Ini saya kan sebab last week sudah diterangkan ini. I really hope you get what two preachers last week share about the way to Emmaus. This is what is it. Kalau kamu lupa, baca balik. But I want to share one thing. Kalau kamu ingat last week, dia sudah berbicara dengan Kleopas dan seorang lagi murid. 2 orang yang Yesus datang. Tiba-tiba dia datang. Dia tengah berjalan bercerita tentang, ini apa ini. Yesus tanya. Dia sebenarnya tahu. Apa kamu cakap? 2 orang ini ingat, dia ini strangers, orang asing. Satu saja saya mau kongsi dengan kamu. Dia kata kepada 2 orang itu lepas itu, kamu bodoh. Ingat tak itu? Ingat kan? Saya tidak, ramai anak muda hari ini tidak dapat ditegur. Tapi saya salute Kleopas dan kawannya. Dia belum tahu itu Yesus kan? Orang asing datang, kamu bodoh. Lepas itu, dia cerita, firman Tuhan ini. Kan? Kamu baca lagi terus, dia kata, dia seolah-olah mau meneruskan perjalanan. Yesus pun pandai berlakon sometime, Dia mau tes kita. Seolah-olah mau meneruskan perjalanan. Tapi Kleopas dengan kawannya, please, come. Mendesak dia datang. Please, come, tinggal dengan kami. You welcome strangers yang katakan kamu bodoh. Belum kenal kan? Sampai dia memecahkan roti baru, dia tahu, itu Yesus. Betul? You welcome strangers. Sometimes God use strangers also. Sometimes God use elder also to correct us. Alright? Walaupun sakit, kalau itu betul, akui. Jangan jadi Kristen congek. Orang tegur sedikit, merajuk. Tak mau pergi gereja lagi. Aduh. What is that? Kau pergi, saya mau pergi gereja New Life lagi lah. Pergi sana lagi bagus lah. Jangan macam itu, saudara-saudari. You did not experience the power of the resurrection of Christ kalau kita jadi Kristen congek.
Setuju ya, brother? Jangan kecam saya. Tak apalah, kalau kamu tidak mau jemput saya berkhotbah lagi, tidak apa. Tapi saya mengatakan isi hati Tuhan dengan kamu. Sebab I love you guys. I want you to grow spiritually. I want you to be strong. Jangan jadi Kristen conge, sikit-sikit merajuk, sikit-sikit merajuk. Jangan jadi super sensitif. SS Kristen, super sensitif. Alah, tegur sikit pun tak boleh. Sikit pun tak boleh. Tadi kamu, tamu komen nanti orang terasa. Jangan ikut darah muda. Ya. Kalau orang komen, saya berdoa kepada Tuhan. Kalau itu dari Tuhan, ikut saja. Kalau kamu rasa itu bukan daripada Tuhan, simpan, jangan melawan. Jangan react, jangan terus merajuk. Oh. Alright, the third one. Renewal, membawa pembaharuan. Kebangkitan Kristus membawa pembaharuan. Hidup yang baru. You can take this note later on. You can refer to this. Membawa kebebasan, mengajak kita mengejar kekudusan, dan Kristus yang hidup dalam kita itu akan memimpin kita untuk menjadi orang-orang yang menang atas dosa. Alright? Saya ingin baca ini. I'm doing my Bible reading now. Every year saya tukar Bible. This year I'm reading yang Max Lucado punya Bible commentary. This one is a summary of second chances. Next slide. It's okay, I just read to you. The most difficult journey is back to the place where you fail. Peter is in the boat on the lake. Once again, he's fished all night. Once again, the sea has surrendered nothing. His thoughts are interrupted by a shout from the shore. Atau mungkin saya baca terjemahan bahasa, but later you can see terjemahan bahasa, please. Okay? Perjalanan yang paling suka adalah kembali ke tempat di mana kamu pernah gagal. Petrus berada di dalam perahu di danau, sekali lagi. Dia telah memancing sepanjang malam, sekali lagi. Laut tidak memberikan apa-apa hasil. Pikirannya terganggu oleh satu jeritan dari pantai. Ada tangkapan? Petrus dan Yohanes mendongak. Mungkin seorang penduduk kampung pikir mereka sambil menjerit, tidak ada. Coba lemparkan jala ke sebelah lagi, kata suara itu. Lalu jala itu ditebarkan, Petrus melilitkan tali di pegangan tangannya untuk bersedia menarik. Tetapi kali ini tidak perlu menunggu. Tali itu terus menegang dan jala itu penuh dengan ikan. Petrus mula menarik jala itu, menunduk, menarik ke atas. Dia terlalu fokus dengan tugas itu hingga terlepas message yang lebih penting. Yohanes tidak terlepas. Itu Tuhan. Petrus, itu Tuhan, katanya kepada Petrus. Petrus terjun ke dalam air, berenang ke pantai dan keluar dalam keadaan basah kuyup dan menggigil, berdiri di hadapan sahabat yang telah dikhianatinya. Yesus telah menyediakan bara api. Kedua-duanya sadar akan kali terakhir Petrus berdiri di dekat api, malam di mana dia telah menyangka Yesus. Petrus telah tetapi Tuhan datang mencarinya. Untuk salah satu kali yang jarang berlaku dalam hidupnya, Petrus terdiam. Apakah kata-kata pantas untuk saat itu? Waktu itu terlalu kudus untuk dicemar dengan perkataan. Tuhan sedang menawarkan sarapan kepada sahabat yang mengkhianatinya. Berapa kali Tuhan panggil kita untuk bersarapan dengan Dia? Satu lagi Tuhan menunggu kita untuk bersarapan dengan Dia. Alright. Apa yang Dia mau? Dia kata, ambil ikan yang segar itu. Apa itu? 5 roti dan 2 ikan, kamu ingat? The miracle. Firman Tuhan setiap hari. Kamu tahu kan, firman itu pelita bagi kakiku. Kan pelita tuh bukan, firman Tuhan tidak mengatakan, firman itu torchlight bagi kakiku. Tuhan, firman itu adalah laser beam bagi kakiku. No. Kalau laser beam kan, dia pop, terus terang depan. Pelita bermaksud setiap langkah. Pelita itu cuma boleh menerangkan setiap langkah kita. Setiap langkah harus diakompanikan dengan firman Tuhan. Amen, saudara. Last story saya mau kongsi dengan kamu. Hari ini skipkan sampai last slide saya. Alright? No. Oke, doa yang pertama saya ingin doa bersama dengan kita. Yang pertama hari ini, singkirkan halangan yang menghalang
untuk kita tidak mengenal kehadiran Tuhan. Apapun yang menghalang. Baik hobi kita doa hari ini. Singkirkan. Yang kedua, jaga hati. Seperti yang saya kata kepada kita tadi, dalam Yohanes 13 ayat yang kedua, mereka sedang makan bersama. Isi ya, even now, iblis pun boleh datang berbisik dalam hati kita. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dengan hati Yudas Iskariot. Sebab itu kita harus berdoa. Saya berdoa setiap hari untuk anak-anak saya. Saya hantar anak saya yang paling bungsu ke sekolah. Sebelum dia sampai sekolah, kami akan terus berdoa. Dan satu hal yang tidak pernah lupa, saya katakan perkenakan perlengkapan senjata Allah. We put on the whole armor of God, the helmet of salvation, the breastplate of righteousness, the belt of truth on our waist, the gospel of peace is our boot, the shield of and the sword of the Spirit. That is what I want to do. And I will pray that over my family every day. Yohanes 21 ayat 20 dan ayat 23. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka. Yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, Tuhan siapakah? You see, Petrus sudah bertobat, sudah makan bersama Yesus. Dia masih lagi lihat ke kiri, ke kanan. Dia tanya, apa akan terjadi dengan orang ini? Saudara dan saudari, jangan bandingkan kita dengan orang lain. I was touched by this answer by Jesus. Jawab Yesus, jikalau aki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. None of your business. Your business is this. Tuhan kata, none of your business. Tetapi engkau, dia berkata, saya terkena. Tetapi kamu janang, ikutlah aku. Itu saja yang kita harus buat. Ikutlah Yesus. 2 kali Yesus bagi tahu itu. Bukan urusanmu. Urusan kita ikut Yesus. Mari saudara dan saudari. Terus ikut Yesus. Kita cari Tuhan bersungguh-sungguh. Mari kita berdiri. Kita mau merelakan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ayat 22 tadi saya ingin baca sekali lagi. Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal. Tadi, that slide. Just now, the last slide. Tetapi engkau ikutlah aku. Ketika kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, Dia selalu hadir untuk kita temukan sehingga kita mampu mengenal Dia dengan benar. Mari kita naikkan satu pujian ini bersamamu Bapa. Boleh? Bersamamu Bapakku lewati semua. Ya, perkenananmu. Hari ini saudara